Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Ridaul Hayatin dari semester 7 kelas B. Ingin mempresentasikan tentang DNA sequencing, yaitu pada mata kuliah bioteknologi. Teori dan definisi dari DNA sequencing itu sendiri. Sequencing adalah penentuan urutan basa DNA dalam segmen molekul DNA yang relatif pendek yang memungkinkan untuk dapat mengetahui kode genetik dari molekul DNA. Teknik sequencing DNA mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dan telah menjadi hal rutin dalam penelitian biologi molekuler pada dekade berikutnya berkat dua metode yang dikembangkan secara independen. Namun hampir bersamaan oleh tim Walter Gleiber di Amerika Serikat dan tim Frederick Sanger di Inggris, sehingga kedua ilmuwan tersebut mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1980. Selanjutnya, metode Sanger menjadi lebih umum digunakan dan berhasil diautomatisasi pada pertengahan 1980-an. Manfaat dari DNA sequencing itu sendiri adalah sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sequence-nya dengan sequence DNA lain yang sudah diketahui. Teknik ini digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang terapan seperti kedokteran, bioteknologi, forensik, dan antropologi. Selanjutnya yaitu menurut Taus et al. 2003, manfaat sequencing sebagai berikut, yaitu pada bidang forensik. Pada bidang forensik ini, sequencing DNA telah diterapkan dalam ilmu forensik untuk mengidentifikasi individu tertentu karena setiap individu memiliki urutan yang unik pada DNA-nya. Hal ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kriminal dengan mencari berbagai bukti yang tertinggal pada TKP berupa sampel rambut, kuku, kulit, atau darah. Sequencing DNA juga digunakan untuk menentukan orang tua dari seorang anak. Demikian pula juga mengidentifikasi spesies langka dan dilindungi. Melalui sequencing DNA juga dapat diketahui identitas dari korban bencana maupun kecelakaan. Yang kedua yaitu pada bidang kedokteran. Dalam penelitian medis, sequencing DNA dapat digunakan untuk mendeteksi gen yang terkait dengan beberapa faktor keturunan atau penyakit yang diperoleh. Para ilmuwan menggunakan teknik yang berbeda dari rekayasa genetik seperti terapi gen untuk mengidentifikasi gen yang cacat dan menggantinya dengan yang sehat. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu adalah bidang pertanian. Sequencing DNA telah memainkan peran penting di bidang pertanian. Pemetaan dan sequencing seluruh genom mikroorganisme telah memungkinkan agrikulturis memanfaatkan mereka dalam pengendalian hama atau penyakit tanaman secara hayati. Pada contoh lain, gen spesifik dari beberapa tanaman dengan tanaman pangan digunakan untuk meningkatkan hasil produktivitas dan nilai nutrisi tanaman pangan. Demikian pula telah berguna dalam produksi ternak dengan meningkatkan kualitas daging dan susu. Kemudian manfaat terakhir dari DNA sequencing itu sendiri yaitu pada bidang taksonomi. Salah satu kegiatan di bidang taksonomi adalah mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga dari pengelompokan tersebut memudahkan kita untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di alam. Pengelompokan makhluk hidup dapat digunakan berbagai pendekatan. Dunia ilmu pengetahuan saat ini mengenal 3 aliran dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu aliran fenetik, kladistik, dan polygenetik evolusioner. Pengelompokan makhluk hidup dapat
dengan menggunakan pendekatan genetik menemui masalah terkait dengan adanya proses evolusi, baik evolusi konvergen maupun evolusi divergen, sehingga organisme yang secara morfologi memiliki kemiripan belum tentu memiliki hubungan keakraban keakrabatan yang dekat, begitu pula sebaliknya. Penggunaan karakter morfologi sebagai satu-satunya alat untuk mengelompokkan makhluk hidup sering menghasilkan taksonomi yang akurat, sehingga dibutuhkan karakter yang tidak mudah berubah walaupun terjadi perubahan habitat. Salah satu karakter yang tidak mudah berubah tersebut adalah marker molekuler, yaitu DNA, RNA, dan sequencing asam nukleat. Prinsip kerja atau teknik laboratorium dari sequencing DNA itu sendiri yaitu adalah DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction. Sebagai pijakannya, DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diaplikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan sequencing. Yang membedakan cyclic sequencing dengan PCR biasa adalah yang pertama, primer yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan, tidak dua atau sepasang seperti PCR. DDNTFS atau dideoksinukleotida trifosfate adalah modifikasi dari DNTFS dengan menghilangkan gugus 3-OH pada ribose. Pada prinsip atau teknik laboratoriumnya itu, saat proses ekstensi, enzim polimerase akan membuat rantai baru DNA salinan dari template dan menambahkan DNTP sesuai dengan urutan pada DNA cetakannya. Jika menempel adalah DDNT, jika yang menempel adalah DDNT, maka otomatis proses polimerisasi akan terhenti karena DDNTV tidak memiliki gugus 3-OH yang 3-OH yang seharusnya bereaksi dengan gugus 5-fosfat DDNT. Berikutnya membentuk ikatan fosfodiester. Pada akhir cycle sequencing, yang dihasilkan adalah fragmen-fragmen DNA dengan panjang bervariasi. Jika fragmen-fragmen tersebut dipisahkan dengan elektroforesis, maka akan terpisah-pisah dengan jarak antara fragmennya satu basa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.